Kemarin tentang hal. Oh. Mana ya? Jadi hal ini baru berapa orang? 10, 9. Oh, sorry, maaf. Bu Desi hadirah. Hadirah mauzudan. Bu Dia, Bu Isti, Bu Atia, Bu Cornelia, Bu Sri Wahyuni, Bu Lia, Bu Wita. Makrifah. Baik. Hal adalah isim yang berupa kata sifat ya, yang dinasobkan untuk menerangkan keadaan fa'il Fa'il atau Atau naibul fa'il. maf'ulun kada fa'il naibul fa'il maf'ulun lebih. Jadi untuk menerangkan keadaan ya, misalkan ja'al mudaris, guru datang. Nah, datang di sini keadaannya gimana? Apakah berjalan atau naik kendaraan atau apa gitu ya? Maka hal ini untuk menerangkan keadaannya. Ja'al mudarisu masyian. Maka kata masyian ya itu termasuk hal ya. Masyian termasuk hal karena dia isim yang dinasobkan untuk menerangkan fa'il yaitu al-mudarris. Fa'il atau naibul fa'il atau maf'ulun bi yang diterangkan keadaannya disebut sahibul hal. Ya, disebut sebagai sahibul hal. Ya. Kemudian sahibul halnya harus selalu ma'rifah. Sahibul hal harus selalu ma'rifah. Ini contohnya Bu. Ja'al mudarisu masyian. Sahibul halnya di sini berupa fa'il. Fa'il. Yaitu al-mudarris. Ya. Darabal abu al-walada bakian. Di sini sahibul halnya adalah al-walada berupa maf'ulun bih. Ya. Kemudian duribal waladu bakian. Di sini sahibul halnya adalah al-waladu dan dia adalah naibul fa'il. Kemudian darabal abu al-walada bakiyaini. Di sini sahibul halnya al-abu dan al-walada. Berarti berupa fa'il dan juga maf'ulun bih. Ya. Nah ini tentang hal. Jadi ada sahibul hal. Selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu hal dan juga apa itu sahibul hal, selanjutnya adalah macam-macam hal. Pertama, hal bisa berupa isim zohir, yaitu berupa kata sifat. Bisa isim fa'il atau isim maf'ul, atau sifah musyabbahah, atau sighah mubalaghah, atau isim tafdil. Nah ini hal berupa isim zohir atau mufrad ya. Artinya bukan susunan kata, bukan jumlah, bukan juga syibhu jumlah. Kemudian apabila halnya berupa isim zohir, hal harus sesuai dengan sahibul hal dalam pertama jumlahnya, mufrad, musanna, dan jamaknya. Yang kedua harus sesuai gendernya, mudzakkar muannasnya. Contoh, ja'al abu rakiban. Rakiban di sini mudzakkar mufrad. Karena sahibul halnya al-abu juga mudzakkar mufrad. Jalasat at-talibatu qari'atan.
Nah, di sini qori'atan halnya berupa isim fa'il dia untuk muannas mufrad. Ya, karena sahibul halnya at-thalibatu juga muannas mufrad. Ya, jadi harus sesuai. Kemudian jalasatul labu qari'in. Nah, halnya qari'in jamak. Karena sahibul halnya mana, Bu? Tulab. At-tulabu juga jamak. Ya. Jadi mirip dengan mubtada dan khobar mubtada. Ya. Mirip dengan naat dan man'utnya, harus sesuai. Ja'al abu masruran. Di sini masruran halnya berupa isim maf'ul dia. Kemudian kita perhatikan mufrad musanna jamaknya dia mufrad. Karena sahibul halnya al-abu mufrad. Ya, juga gendernya dia mudzakkar karena al-abu sahibul halnya mudzakkar. Bakat dha'ifani mazlumain. Baka itu menangis, ad-dha'ifani dua orang yang lemah. Mazlumaini dalam keadaan dizalimi. Ya. Di sini halnya mazlumaini berupa isim maf'ul. Jadi tadi kita katakan hal isim zahir ini bisa berupa fa'il, berupa isim fa'il, bisa isim maf'ul gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mufrad musanna jamaknya dia jamak. Kalau lihat gendernya dia mudzakkar. Bukan jamak, mazlumain itu musanna, mohon maaf musanna. Karena sahibul halnya yaitu ad-dha'ifani juga musanna. Ya. Jadi harus disesuaikan. Ya. Yang kedua, hal bisa berupa jumlah ismiyah. Jadi sama dengan khabar mubtada. Lagi sholat. Ya, bisa seperti khabar mubtada. Khabarnya bisa khabar mufrad, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa syibhu jumlah. Maka hal pun sama. Ya, bisa berupa khabar mufrad tadi isim zahir yang nomor pertama. Seperti khabar. Yang kedua bisa berupa jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim dan terdiri dari mubtada dan khabarnya. Itu definisi jumlah ismiyah. Nah, kemudian apabila hal berupa jumlah ismiyah, maka harus ada dhamir yang kembali ke sahibul hal. Ya, sama dengan khabar mubtada. Kalau berupa khabarnya berupa jumlah ismiyah harus ada dhamir yang kembali kepada mubtadanya. Ya, sebenarnya sama persis, Bu, sama ya pembagiannya. Gitu. Jadi mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhu jumlah. Ini banyak digunakan pertama sebagai khobar mubtada. Khobar kana, khobar inna, hal. Ya. Begitupun na'at. Ya, na'at bisa pembagian ini bisa berupa mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhu jumlah. Jadi pembagian ini mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhu jumlah bisa masuk ke dalam beberapa pembahasan. Gitu ya. Oke, contoh, Bu. Ja'al abu jismuhu dha'ifun. Nah, maka sahibul halnya al-abu. Halnya jismuhu dha'ifun. Berupa jumlah ismiyah. Loh kok enggak nasab tadi? Iya. Ya, dia karena bentuknya jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah ismiyah terbentuk dari mubtada dan khobarnya. Mubtadanya jismuhu rafa, khabarnya dhaifun juga rafa, tapi ketika digabungkan jismuhu dhaifun itu fi mahalli nasbin sebagai hal untuk al-abu. Gitu ya. Oke, di sini dhamir yang kembali kepada sebuah hal adalah hu. Karena soal berupa mudzakkar. Ya, maka pun dhamir. Kalau yang bawahnya sahibul halnya al-ummu,
Maka domirnya bintuha tabi'atun, domir ha, ya, domir ha yang kembali kepada kata al-ummu. Jadi harus ada domir yang kembali kepada sahibul hal. Atau harus ada wawul hal. Boleh tidak disebutkan domir yang kembali kepada sahibul hal, tapi harus ada wawu hal. Wawu hal itu sama dengan wawu ataf bentuknya wa. Wa-nya pendek dan harokatnya fathah wa. Cuman tidak diartikan dan, bukan wawu ataf. Ya, makanya disebut wawul hal karena fungsinya untuk menerangkan hal. Maka kata wal jismu dhaifun bukan dan, bukan diartikan dan karena bukan ataf. Tapi diartikan dalam keadaan badannya lemas, ya. Nah, ini ada wawunya di sini sebut wawul hal. Ya. Atau bisa disebut dua-duanya, entah domirnya ataupun wawul halnya. Wa jismuhu dhaifun. Ya. Jadi sekali lagi ya, harus ada domir ataupun wawul hal. Ya. Baik. Kemudian Jumlah fi'liyah. selanjutnya hal bisa berupa jumlah fi'liyah. Iya. Seperti yang kita ketahui jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il dan terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Iya. Sama ini pun apabila hal berupa jumlah fi'liyah harus ada domir yang kembali ke sahibul hal atau harus ada wawu hal. Contoh ja'al abu yarku. Abu itu apa jumlah fi'liyah. Ya. Nah, domirnya domir mustatir huwa yang kembali kepada sahibul hal yaitu al-abu. Atau wayar kabu ada wawul halnya. Contoh yang lain dhahabatil umu tamshi. Tamshi itu jumlah fi'liyah. Fa'ilnya atau domirnya domir mustatir hiya yang kembali kepada sahibul hal yaitu al-ummu. Atau jalasal waladani yakulani. Ya, ini jumlah fi'liyah. Fa'il atau domirnya adalah alif tasniyah nih Bu. Bukan domir mustatir ya. Di sini ada domir zahir yaitu alif. Yakulani alifnya itu domir dia sebagai fa'il juga. Ya, fa'ilnya berupa domir zahir yaitu alif yang kembali kepada sahibul hal yaitu al-waladani. Jalasal auladu yakulun. Nah, domirnya berarti wawu. Wawu jamaah yang kembali kepada sahibul halnya yaitu al-aulad. Itu hal berupa jumlah fi'liyah. Ingat sahibul halnya harus apa tadi Bu? Sahibul halnya harus Alif lam. ma'rifah. Iya, ma'rifah. Ya. Sahibul halnya harus ma'rifah. Ini nih. Sahibul harus selalu ma'rifah. Ya. Selanjutnya hal berupa syibhu jumlah. Nah, yaitu jar majrur atau zorof. Contohnya akhadtul fulusa fil khizanah, saya mengambil uang dalam lemari. Maka fil khizanahnya itu jar majrur fi mahalli nasbin sebagai hal. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya mana Bu? Fulus. Al-fulusa. Ya. Sahibul halnya al-fulusa. Jadi ketika keadaan uang itu berada di dalam lemari. Ya. Waqafal imamu amamal ma'mumi. Imam berdiri di depan makmum. Halnya amama. Ma'mumi zoraf. Ya. Sahibul halnya mana? Imamu. Al-imam.
Ya, jadi imam itu berdiri ya ketika dalam keadaan dia berada di depan makmum. makmum. Mahal. Macam-macam hal. Oke. Ada yang ditanyakan? Insya Allah bisa dipahami ya. Ini belum di ini ya, kirim ya PDF-nya ya, Bu Lia. Kata kata Ustaz nanti sekalian. Kirim lagi aja Ustaz. Kenapa kirim lagi aja Sekarang ya? mah sekarang Iya, mah dijelasin maksud aja. Sekarang dijelasin aja sama Ustadz, kita pahami, nanti nyusul bukunya. Udah, Betul. yang dipahaminnya udah menguap. Nah, udah selesai. Ya. Ini Pas bukunya kemarin ada sampai yang kendala. dipahaminya udah hilang. Nah, tinggal diulang, Bu. Tinggal diulang. Insya Allah bisa dipahami. Kemarin ada kendala, saya 2 kali mau bertemu Ustadz Edi. Pertama hari Jumat kemarin untuk merencanakan gimana konsepnya gitu kan. Karena yang layout Ustadz Edi. Ustadz Edinya sakit. Meriang atau. Terus tadi malam sudah oke tuh. Siangnya saya kontak ya, Ustadz, udah sehat belum? Udah, ntar malam kosong nggak? Kosong. Udah kita janjian habis maghrib. Ya. Terus saya Edi, pas untung saya belum berangkat. Pas udah mau berangkat habis maghrib dia WA, Malik jangan berangkat dulu. Saya kerasa meriang lagi. Ya udah saja dipaksain. Kok bisa meriang? Kalau materinya alhamdulillah udah selesai, udah saya kirim semua. Paling nanti saya tinggal ini apa? Soal-soal aja, soal latihan. Iya. Kalau materinya sudah tinggal di layout sama Ustadz Edi, mudah-mudahan lah. Doakan Bu biar sehat juga Ustadz Edinya. Iya. Ya Ustadz, doakan juga kami cepat memahami. Insya Allah, insya Jadi Allah. nggak sia-sia. Soalnya ya belajar Ibu bisa banyak. aja. Terus Maaf terus. Oke, selanjutnya tadi hal ya. Sekarang tamyiz. Tamis banyak nih. Tamyiz ini banyak lumayan. Banyak ya. Tamyiz dulu apa? Tamyiz kayaknya. Mustasna, Ya, Bu. Tamis ya Ustaz. Benar. 34, 35-nya Tamyiz ya benar ya? Ya benar Ustaz. Banyak banget. Ini ke mustasna dulu sih. Tamyiz ya. Selanjutnya tamyiz. Oke. Ya Ustaz. Mana tamyiz tadi? Tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim nakirah yang dinasobkan. Dia nakirah ya. Yang dinasobkan. Untuk menerangkan Isim yang nakirah yang menerangkan atau menafsirkan ketidakjelasan kata atau disebut mubham. Mubham itu nggak jelas, masih umum. Ya. Gitu. Jadi dia disebutkan tujuannya untuk menerangkan atau menafsirkan keumuman atau ketidakjelasan kalimat. Ya, contoh. Alal maktabi isyruna. Di atas meja terdapat 20. Kalau kita belum sebut kitaban, maka kata 20 ini masih mubham. Masih belum jelas, masih tahu ya, 20 apa? 20 kah, 20 pena kah, 20 piring kah, 20 gelas kah, 20 juta kah, gitu kan? Nah, maka disebutkan tamyiznya untuk membedakan dari yang kemungkinan-kemungkinan tadi. Ya, tamyiz itu secara bahasa artinya pembedaan, membedakan. Ya, itu tamyiz. Makanya dalam fikih itu ada istilah usia tamyiz. Usia tamyiz kalau dalam fikih itu ketika anak belum baligh tapi dia sudah bisa membedakan, sudah bisa melaksanakan kebutuhan sehari-harinya sendiri. Seperti sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Maka itu disebut usia tamyiz. Belum baligh,
karena belum mengalami hal yang balik, tapi dia sudah tamyiz. Jadi secara bahasa tamyiz itu membedakan. Nah, dalam nahwu tamyiz itu ya untuk membedakan keumuman tadi. Seperti isyruna 20 apa kan kemungkinannya banyak. Di atas meja bisa jadi ada 20 piring, 20 gelas, 20 sendok, ya, 20 kitab, 20 buku, 20 pulpen. Nah, maka disebut salah satunya kitaban untuk menafsirkan atau menghilangkan ketidakjelasan tadi, keumuman tadi. Ya. Nah, kata kitaban pada contoh di atas adalah tamyiz yang menerangkan keumuman kata isyurun. Isyurun artinya apa, Bu? 20. 20 kan umum kalau tidak sebut kitabannya. Karena ketika kita hanya mengatakan di atas meja terdapat 20 sebelum disebutkan tamyiznya, maka kata 20 menjadi kata yang umum. Karena bisa 20 buku, pena, gelas, piring, dan lain-lain. Sehingga membutuhkan kata yang menerangkannya untuk menghilangkan keumuman dengan menyebut kata kitaban sebagai tamyiz. Yang lain. Hasuna Zaidun khuluqan. Artinya Zaid itu baik. Kalau belum disebutkan khuluqan masih umum. Zaid itu bagus. Bagus apanya, Bu? Bagus rumahnya. Bagus wajahnya ganteng. Bagus mobilnya. Bagus ilmunya. Bagus apanya umum. Nah, maka disebutkan salah satu khuluqan, akhlaknya yang bagus. Maka kata khuluqan di sini disebut tamyiz untuk menghilangkan keumuman tadi. Ya. Bisa parasnya, pakaiannya, rumahnya, gitu ya, umum. Ya, bisa difahami, Bu, tamyiz apa itu tamyiz? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah ya, untuk membedakan yang tadinya umum kemudian lebih dikhususkan. Sekarang macam-macam tamyiz. Tamyiz terbagi dua macam. Tamyiz zat pakai zal ya, zat atau mufrad, dan tamyiz nisbah. Apa itu tamyiz zat atau tamyiz mufrad? Yaitu tamyiz yang menerangkan isim mubham yang sebelumnya. Nah, di sini perbedaannya di sini. Isim mubham. Ya, untuk menerangkan isim mubham. Isim mubham yang diterangkan isim. Nanti karena kalau tamyiz nisbah itu yang diterangkan kalimat. Kalau ini isim, maka disebut mufrad, bukan susunan kata. Jadi sesuatu yang mubhamnya, yang tidak jelasnya itu adalah berupa isim, satu kata. Ya, bukan berupa susunan kata. Makanya disebut tamyiz mufrad. Ya, contoh. Nah, tamyiz zat atau tamyiz mufrad ini bisa berupa bilangan, takaran, atau yang menyerupai takaran. Contoh bilangan tadi. Ya. Isyruna. Ya, yang rancu itu yang umum itu isyruna 20 apa? Maka disebutkanlah kitaban atau qalaman atau apa. Ini tamyiz adad. Ya, termasuk tamyiz mufrad. Karena yang umumnya itu adalah berupa satu isim, satu kata yaitu isyrun. Ya. Tamyiz adad sendiri itu dibagi. Jadi tidak semuanya nasab. Ya. Tamyiz adad tidak semuanya dinasobkan. Ada yang nasab dan ada yang dijarkan. Ketentuan tamyiz adad. Ini memang masalah adat agak jelimet. Ya.
Balik-balik. Kalau adat ini agak jelimet. Jadi harus kita 3 bedakan sampai 10. kapan menggunakan yang nasab, kapan menggunakan yang jar. Nah, di sini kaidahnya tamyiz adat dari 3 sampai 10. Ya, ingat 3 sampai 10 menggunakan jama yang dijarkan, bukan dinasabkan. Jama yang dijarkan sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini poinnya. Menggunakan jama yang dijarkan sebagai mudhof ilaih. Dia tamyiz. Ingat, dari 3 sampai berapa tadi, Bu? 10. 10. Ya. Kalau 1 2 berarti nggak termasuk. Ya. Bukan Kitabun, jamak. wahidun. Itu mah bukan tamyiz. Ya. Wahidunnya itu dikatakan sebagai naat, ya. Isnani juga naat. Nah, dari 3 sampai 10 nih yang tamyiz. Salah satu tamyiznya kutub. Kan kita mengatakan 3, di atas meja terdapat 3. 3 apa, kan masih umum. 3 buku, 3 pena, 3 piring, 3 gelas, kan umum. Maka kita sebutkan salah satu sebagai tamyiz, kutub. Loh, kenapa dia nggak nasab? Ya karena kaidahnya kalau tamyiz adat dari 3 sampai berapa? 10. Sampai 10 menggunakan jamak yang dijarkan sebagai Jamak mudhof yang ilaih. dijarkan. Ya, jadi salah satu angkanya, salah satu jadi mudhof, kutubinnya jadi mudhof ilaih. Makanya kutubinnya dijarkan sebagai mudhof ilaih. Tapi dia tamyiz karena menerangkan keumuman dari angkanya itu. Kan bisa 3 pensil, 3 apa gitu. Begitupun dari 3 sampai 10. Ya. Nah, kita. Nah, ini yang untuk mudzakkar. Kutubin itu mufradnya kitab, berarti mudzakkar. Ya, ini untuk mudzakkar. Untuk yang muannas, salasu madarisa. Loh, kenapa bukan madarisi? Katanya tadi majrur. Ada yang bisa menerangkan, Bu? Salasu madari. Objek ya. Katanya tadi harus majrur dari 3 sampai 10 pakai jamak dan dijarkan. Ini kenapa madarisa pakai fathah? Bukan pakai kasroh. Nama kulun. Bukan. Tadi kan 3 sampai 10 untuk tamyiz adat menggunakan jamak yang dijarkan sebagai mudhof ilaih. Seperti Ya. salah satu kutubin, arba'atu kutubin. Ini kan pakai jamak juga dijarkan sebagai mudhof ilaih. Di sini kok kenapa madarisa bukan madarisi? Madarisa. Ada yang tahu? Enggak. Madarisa. Merah. Ada yang tahu nih ya? Nyerah, Ustaz. Oh, jamak itu ya. Tafsir. Ini biasanya ada Bu Nur nih. Bu Nur mana? Enggak ada. Izin Atau tadi Bu bilang. Bu Heni? Oke. Di situ saya kasih ada footnote tuh. Madarisa. Ya. Di pas salah madarisa ada footnote, Bu ya. Ya 31 Ya, apa tuh? Bos? 31 Kelihatan apa? nggak? Ada 31. Kita buka. Maaf, Baca yang madarisa. 31, Bu. Bawa. Tanda Tanda jarnya jarnya fathah fathah karena termasuk Garu isim munsorif. munsorif. Ya, kata madaris itu isim ghairu munsorif. Sehingga kalau dijarkan tanda jarnya pakai fathah bukan kasroh. Gitu. Lupa lagi, Bu ya. Lupa Apa? Sering lupa, Pak. Ya, ya emang belum kita ulang karena isim yang dijarkan Madaris. setelah isim-isim yang dinasabkan. Jadi saya maklumi, Arab maklum. Ya, harus selalu dimaklumin Ustaz. Madarisa. Maklumin aja. Madarisa. Apapun hasilnya, maklumin terus. Jadi Madar. madarisa di sini dia majrur. Loh, kok majrur pakai fathah? Lah kan tanda jar nggak mesti harus kasroh.
Iya. Ya, tanda jar itu banyak selain kasroh bisa ya, bisa juga fathah. Fathah Mad itu ghairun. isim Karena gairu ini ya isim isim gairu munsharif. Ghairu munsharif. ismul lazil lain sorif itu ya. Betul, ya. Hmm. Jadi kenapa tidak pakai Jarkan. kasroh? Bukan tidak dijarkan, dia jar. Oh iya, Cuman tanda tidak jarnya tidak pakai kasroh. Belajarnya Isim ghairu fathah. munsharif. Ya, harokatnya tanda tidak jarnya kasroh ya. fathah. Betul. Kenapa harokatnya tidak kasroh? Karena dia termasuk Isim isim ghairu ghairu munsharif. munsharif. Sorry. Ya, Isim ghairu sehingga tanda munsharif. jarnya fathah. Kapan kita tahu itu dalam posisi ghairu munsharif? Kan ada apa? Ada ketentuan ya. Kalau di sini karena dia sebagai sighah muntahal jumu. Apa itu sighah muntahal jumu? Adalah jamak taksir yang tengahnya alif, setelah alif 2 huruf atau 3 huruf. Oh iya iya iya. Nama Oh, daris, iya. Pernah masroh, itu Ustaz. masajid. Iya. Ya, pernah dengar gitu, Bu ya? Pernah, Iya, pernah. pernah belajar, Tapi Ustaz. Sudah 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 belajar. pernah semua, sudah pernah Cuma lupa. semua. pernah. Iya, Dicatat juga berkali-kali Ustaz. Ya. dikebet aja catatannya, Iya, kan? ketemu juga kagak. Nyari catatannya susah. Oh ya, cari catatan. Bu Isti tadi kemana? Ditanyain sama Bu Devi. Saya ikut online. Oh, Bu Devi katanya Bu Isti mana? Katanya mau hadir. Iya, Bilangnya gitu. tak sempat, Ya, ya. jadi Baik. online saja. Oke. Ya, jadi ini dari 3 sampai 10 tamyiznya menggunakan jama yang dijarkan sebagai mudhof ilaih. Ya. Oke, sekarang dari 11 sampai 99 menggunakan apa? Mufrad yang dinasobkan. Bukan. Ya, Ada mufrad yang dinasobkan. Jadi pakainya mufrad, nggak usah pakai jamak, tapi dinasobkan. Contoh, ini dari berapa? 11 sampai 99. Banyak ada. kita asyara kita. Ini harus di bold nih supaya ingat. Bingung lo nyatatnya kalau nggak ada catatan, nggak ada bukunya, Ustaz. Ya, Iya. benar. Nunggu bukunya aja. Dikirim Pak Ustaz. Ya, ya. Jadi mata saya cuma melotot aja, saya nggak tahu apa yang mau saya tulis. Ya, jangan tulis. Bingung saya. Sudah ada nih, sudah Banyak lengkap. Oke, menggunakan mufrad yang dinasobkan. Ya. Salah satu. Contoh 11 ahada asyara. Kitaban. Kitaban kan mufrad. Juga Iya. dinasobkan sebagai tamyiz. Ada Ya, ini baru tamyiz yang nasab. Kalau Nasab tadi yang dari dinasabkan. 3 sampai 10 tamyiznya dijarkan karena sebagai mudhaf ilaih. Tiba-tiba hujan besar. Yang muannasnya kenapa? Tiba-tiba hujan datang besar. Oh, di sini belum, Bu. Hujan Harusnya besar. Bu. Sini terang benderang. Ini hujan Sini besar gerah banget. Bu. Oh, Oh, berarti barokah, baru hujan datang. barokah itu Bu. Amin. Allahumma sayyiban nafi'an. Di sini masih kerasa panasnya. Bu Isti lagi di Bantar Jati kan? Di rumah, Ya, ya di Depok itu. tuh buktikan. Benar. Enggak kirain di sini hujan besar di Depok gitu. Enggak, ini hujan di rumah. Ini baru datang hujan besar Ya, banget. ya, ya, ya. Ya ya ya. Insyaallah. Nama hujan Bu Isti. Iya, tuh langsung besar banget. Di Bu Desi hujan juga. Hujan. Saya nutup pintu dulu nggak kedengaran Bogor. apa yang Ustadz bilang. Duh, Oh iya, mangga. Di Katulampa belum, Bu Yuni? Enggak hujan. Nggak hujan. Ini Bu Heni Bu Heni paling jauh nih, Bu Heni di mana? Cihideng. Absen Ustadz, absen Ustadz Hujan, Bu? lagi di kantor banyak rame. Oh, insyaallah. Oke, khair. Baik,
ya dari 11 sampai 99 pakainya mufrad yang dinasobkan. Ada asyara kitaban untuk mudzakkar, untuk muannasnya ihda asyarata madrasatan. Ya. Tuh. Begitupun yang 20 isruna kitaban, isruna madrasatan. Jadi sebenarnya untuk menggabungkan misalkan 153, tinggal gabungkan 100 ditambah Ya. 23. 50 Itu. tambah 3. Tambah Ya. 53. Nah, misalkan gini, Bu. Tadi kan kalau 1 kan wahidun, Ya, 30 salasun, 3 tambahkan wahidun wa salasun. Kalau 21 berarti wahidun wa isrun. Jadi wa-nya harus ada. Wahnya harus ada. Wawunya itu wawu, Oh, ya. berarti dan gitu. Ya, 1 dan 30 berarti 31 gitu. Hmm, 2 dan 20 Wah, berarti oh, 2 wah. gitu. Ya. aneh. Arbaatun wasitun, situn 60, arbaatun 4 berarti 64. 64. Ya, gitu. Oh, Cuman iya. ini yang sering bikin bingung itu kalau dalam bahasa Arab satuan dulu baru Iya, puluhan. yang sekebalik. Kalau kita kan 31 berarti puluhnya dulu, Iya. baru Iya. satuan. Kalau dalam Ini bahasa Arab satuannya dulu ya? dibalik, satuannya dulu baru Satuan, puluhan. puluhan, ratusan. Arba. Kalau 99 is'atun Is'atun wa Watis Nah. Tis'a ya, 99. tis'atun watis'una. Ya. is'atun wa tis'una. Ya, tis'atun 9, tis'un 90. 90. Jadi 99. 99. Coba kalau 91 jadinya apa, Bu? Tis'atun wahidatun. Wahidun watis Watis una. Un. Oh, wahid. Oh, bukan wahidatun ya. Bukan, kalau untuk Oh iya, mudzakkar puluhan ya ya. wahidun Tis'atun Tisuna. wahidun watis wahiduna. ya. Bisa juga wahidatun Bu Isti, tapi ini. Bisa wahidatun kalau untuk Tapi muannas. muannas itu Muannas, jadinya ya. muannas. Oke. Muannas bisa wahidatun watis'un. Mm-mm. Jadi yang harus dihafalkan 1 sampai 10, wahid isnani tsalatsa arba khamsa sita. Kemudian 11 sampai 20. 20. Setelah itu tinggal puluhannya, isrun 20, salasun 30, arbaun 40, Iya. khamsun. Ada wawu nunnya ya. Iya. Nun. Tanda jamaknya itu ya. Ada jamaknya atau wawunya bisa diganti pakai ya. Isrun jadi isrin. Salatun salatin. Oh, berarti kalau iya itu kasroh posisinya. Ya kasroh jar ataupun nasob. Nasob Ya. ya. Karena untuk jama mudzakkar salim tanda nasob dan tanda jarnya Iya, dan sama-sama alif. ya. Iya. Sama-sama ya. Itu untuk puluhan. Nah, untuk ratusan. Nah, bedalah lagi. Tamyiz adat untuk 100, 1000 dan kelipatannya Mi'atun kita. ya. Dan kelipatannya menggunakan Kita. Mufrad mufrad yang yang dijarkan sebagai mudhof dijarkan ilaih. Oh, jadi sebagai mufrad. mudhof ilaih. Mi'atun Sama kita. seperti dari 3 sampai 10. Cuman kalau 3 sampai 10 pakainya jamak. Mi'atun Kalau 100, 1000 dan kelipatannya itu menggunakan mufrad. Contoh, Asyara. mi'atu kitabin. 100. Ya. Mi'atu 100. Tamyiznya itu pakai mufrad yang dijarkan, yaitu kitabin. Bukan kitaban, bukan kutubin, bukan jamak. Ya, tapi pakai mufrad yang dijarkan sebagai mudhof ilaih. Begitupun yang mu'annas sama, mi'atu madrasatin. Nah, sekarang kalau ratusan plus satuan, misalkan 110. 10 itu kan bahasa Arabnya asyarah. Mi'atun kitabin. Berarti mi'atu kitabin, Kutubin. asyaratu
kutubin. Kutubin. Oh, Tinggal kaidahnya digabung. masing-masing berbeda ya, beda kaidah ya. Ya, Oh, jadi sesuai masih kutubin. kaidahnya masing-masing. Oh, Ya, aduh Pak, mi'atu pusing deh Pak. kitabin Waduh, wa asyaratu kutubin. Kutubin jadinya. Ya, Ngapalin kan angkanya, kan ngapal 3 angkanya sampai 10. 3 sampai 10 kan pakai jama Lah, yang jadi dijarkan. kutubin. dijarkan. Makanya Lalu asyaratu yang ya lah kutubin. yang Ya 100-nya Allah, pakai Yang subhanallah. 100-nya mufrad pakai yang mufrad yang dijarkan. dijarkan. Iya, itu dia. Oh, Ya. Ya, jadi enggak jamak duluan ya, jamak baru mufrad ya. Nah, Jadi jamak Nanti itu 1 sampai 10, 11 seterusnya itu 3 sampai mufrad. 10. 3 sampai 10 3 itu sampai jamak. Oh, 3, oke. Nah, selanjutnya dari 11 sampai 99 pakai mufrad tapi nasab. dinasabkan. Nah, untuk 100, 1000 dan kelipatannya pakai mufrad tapi Dijarkan. dijarkan. Ya. Iya, ntar Ya. asal nggak ada ujiannya sih nggak apa-apa. Tapi memang yang adat ini pernah saya Susah cerita ke ibu-ibu. Memang ya kalau menyesuaikan kaidah emang susah. Apalagi kalau ngomong gitu ya. Mikir dulu. Saya masih ingat dulu ketika ujian di Lipia semester ini tuh semester akhir masalah adat itu. Jadi sampai ratusan ribu sampai jutaan gitu. Suruh terjemahkan ke bahasa Arab, Bu. Harus sesuai dengan nahu, kaidah nahu. Ya. Ketika adatnya ini berupa fa'il berarti rofa nanti mi'atu kitabin. Dia kalau nasab berarti jadi mi'ata gitu. Mi'ata kitabin. Kalau majrur jadi mi'ati. Itu harus diperhatikan. Selamat ya. Tapi bahasa Arab, orang Arab sendiri kadang kalau ngomong tidak pakai kaidah. Tidak sesuai nahu. Ya, kayak kita orang Indonesia, Bu. Ya, kayak kita orang Indonesia. Apakah kita ngomong sesuai kaidah? Enggak. Aneh tahu bahasa Aneh Indonesia. kedengerannya. Aneh, betul. Begitupun orang Arab. Mereka itu kalau kita ngomong bahasa Arab resmi pakai kaidah, mereka itu kadang kalau orang awam ya, mas orang awam di sini, orang pasar, orang apa, mereka menertawakan kadang. Ini kayak orang mau khutbah aja kan. Baku ya bahasanya. Iya, baku. Ya, bahasa baku. Oke. Nggak apa-apa untuk ini. Tambah ilmu. Tapi nggak ada, kalau nggak ada ujiannya tenang. Kalau ada ujian, langsung Tambah ilmu, tambah bolos. diem. Kalau ada ujiannya bolos ujian. Sakit perut. Sakit perut. Oke, selanjutnya, Bu. Kalau 200 mi'ata kitabin. 200 berarti mufrad. Mi'ata kitabin. Ini 283 nih. Mi'ata kitabinnya 200. 83-nya itu wasalasatun itu mufrad yang dinamakan. Kitabah. Ya. Kitabnya ditulis Ya. Oh, kitabin ya, Kitabin. Wasalasatun. Sesuai kaidah tadi aja. Kalau dari 3 sampai 10 pakai biarkan. Dari 11 sampai 99 ini 83 kan masuknya ke 11 sampai 99. Maka pakainya dinasabkan. Ya. Kalau mi'ata kitabin ini masuknya ke kaidah yang ketiga. 100 dan kelipatannya. Nah, mufrad yang dijarkan. Oh, itu jelasin betul ketika yang dijarkan dulu. Nah, yang penting gitulah untuk adat. Ya, pokok ini. Ada. Selanjutnya tamyiz yang kedua takaran. Kalau tamyiz mufrad yang pertama adalah adat. Kan tamyiz mufrad atau dat dibagi 3. Ada adat, takaran, yang ketiga yang mirip dengan takaran.
Takaran itu maksudnya tamyiz yang menerangkan ukuran takaran, ukuran berat atau luas. Ya. Nah, tamyiz takaran ini bisa dinasobkan ataupun dijarkan sebagai mudhof ilaih atau dimasuki huruf min. Contoh yang dinasobkan, ishtaraitu so'an tamron. Tamyiznya tamron. Dia untuk menerangkan takaran. Takarannya itu so'an. So'an itu satu so'. Saya membeli satu so'. Satu so' itu kan umum. Bisa satu so' kurma, satu so' beras, satu so' gandum. Maka disebut tamron sebagai tamyiz. Nah, dia dinasobkan. Nah, bisa juga dia diidofahkan sehingga dijarkan. Ishtaraitu so'a tamrin. Saya membeli Satu so tamar kurma. Tapi tamron di sini tidak dinasobkan karena dia sebagai mudhof ilaih. Atau dijarkan karena dimasuki huruf min. Ishtara itu so'an min tamr. Saya membeli satu so dari kurma. Nah, jadi untuk tamyiz takaran ini bisa nasob, bisa dijarkan. Dijarkannya bisa karena sebagai mudhof ilaih, bisa juga sebagai dimasuki huruf min. Ya, contoh lain. Bi'tu graman. Gram, 1 gram. Saya membeli 1 gram zaitan, minyak. Ya. Minyak. Nah, gram itu kan takaran. Ya, berat. Nah, 1 gram misalkan minyak. Nah, kemudian itu yang nasob, yang majrur karena idofah grama zaitin. Nah, kalau yang ada min graman min zaitin. Ya, ataupun ishtara itu kilograman. Nah, kilogram berarti 1 kilogram. Ya. Atau berupa luas, Bu. Zaratu hektaran aruzan. Aruz itu beras atau padi. Padi ya. Saya menanam 1 hektar. Nah, 1 hektar ini kan umum. 1 hektar apa? Nah, disebut tamyiznya aruzan. 1 hektar padi. Ini yang nasab, yang majrur dengan idhofah hektar atau dimasuki min aruzin. Ya, ini tamyiz takaran. Ya. Yang ketiga, yang termasuk tamyiz mufrad, ya, menyerupai takaran. Apa maksudnya? Yaitu kata-kata yang mengandung arti takaran. Seperti mithqala dzarrah, artinya apa mithqala dzarrah? Seberat biji dzarrah. Ya. Mithqala itu seberat dzarrah. Oh, seberat dzarrah. Ya, seberat dzarrah itu kan bukan takaran, tapi maknanya mengandung arti takaran. Ataupun mil'ul ardi. Mil'u itu artinya seisi. Mil'ul ardi artinya seisi. Seisi bumi. Nah, ini ada dalam surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Nah, semi takarannya menyerupai takarannya mithqala dzarrah. Ya. Nah, tamyiznya khairan. Maka khairan ini dinasabkan sebagai tamyiz dari mithqala dzarrah. Ya. Begitupun mithqala dzarratin syarran. Syarran ini dinasabkan sebagai tamyiz dari mithqala dzarrah. Kan artinya gini, Bu. Barang siapa yang mengerjakan seberat bidzi dzarrah. Seberat bidzi dzarrah ini apa? Apakah seberat bidzi dzarrah kebaikan, keburukan ataupun apa? Ya, maka disebut khairan. Seberat bidzi dzarrah kebaikan. Ya, itu disebut tamyiz. Kata surah Al-Imran ayat 91, Allah berfirman, "Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi", seisi bumi. Ya, maka tidak akan diterima dari mereka seisi bumi
Seisi bumi apa? Zahaban, emas. Jadi meskipun mereka berinfak seisi bumi berupa emas, tidak akan diterima dari mereka. Dari siapa? Orang-orang Kafir. yang seisi bumi. Oke, ini yang menyerupai takaran. Jadi kata-kata khusus nggak banyak. Qala dzarra mil'ul ardi mil'us samai gitu ya. Yang kedua ya, yang kedua adalah tamyiz nisbah. Nisbah. Nisbah itu apa? Tamyiz yang menerangkan keumuman. Keumuman dalam kalimat. Ini yang harus Ibu bedakan. Kalau tamyiz mufrad tadi untuk membedakan isim, kata. Ya. Isrun itu kan kata. Isrun apa? 20 apa? Kitaban. Kalau nisbah ini menerangkan keumuman kalimat. Kata dan kalimat sama apa beda, Bu? Kata. Kata satu. Kata satu, kalimat susunan kata kan gitu. Susunan Iya. kata. Ya, itu bedanya tamyiz mufrad dan nisbah. Jadi nisbah itu bisa disebut tamyiz jumlah. Ya, tamyiz untuk jumlah. Ya, contoh. Hasuna Zaidun, ini kan jumlah fi'liyah. Zaid itu baik, bagus. Nah, Zaid bagus itu kan susunan kata berupa kalimat atau jumlah. Maka disebut tamyiznya khuluqan sebagai tamyiz untuk kalimat hasuna Zaidun. Ya, bukan untuk Zaidunnya, bukan untuk hasunanya saja, tapi untuk hasuna Zaidun. Berbeda dengan tadi isrun. Isruna kitaban. Kitaban tamyiz untuk isrunanya saja. Isrunanya itu adalah kata, bukan kalimat. Nah, itu yang membedakan tamyiz, ada tamyiz zat mufrad dengan tamyiz nisbah. Ya. Kata khuluqan adalah tamyiz nisbah, ia menerangkan keumuman kalimat. Zaid baik. Apabila kita hanya mengatakan Zaid baik, maka masih umum, bisa baik akhlaknya, parasnya, rumahnya, dan lain-lain. Nah, dengan menyebutkan kata khuluqan, maka hilang keumuman tadi. Ya. Tamyiz banyak disebut istil. Istil itu yang berpola af'alu, ya, seperti akbaru, gitu ya, ahsanu, dan juga biasanya setelah fiil-fiil berikut hasuna, sa'a, kaburo, izdada. Ini banyak contohnya dalam Al-Quran, Bu. Contoh, Bilalun ahsanu. Ahsanu berarti isim afdil, berpola af'alu. Bilalun ahsanu min amr. Bilal lebih baik dari amr. Apanya? Sautan. Kan masih umum. Bisa jadi lebih baik ilmunya, lebih baik parasnya, lebih baik keluarganya, lebih baik bukunya. Nah, maka di sini disebutkan sautan. Sautan ini tamyiz nisbah karena dia menerangkan untuk kalimat Bilal ahsan min amr. Gitu ya. Contoh yang lain, ana aktsaru minka malan. Ada dalam surah Al-Kahfi ayat 34. Ya, malan itu harta. Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Kan umum. Lebih banyak ilmunya, lebih banyak anaknya, lebih banyak hutangnya, kan bisa. Ya. Nah, di sini disebut tamyiz malan. Malan di sini sebagai tamyiz dari kalimat ana aktsaru minka. Ya. Nah, ada juga dalam surah Al-Furqan. Ashabul jannati yawma idzin khairun. Nah, khairun itu lebih baik. Isim tafdil juga. Lebih baik apanya? Para penghuni surga pada waktu itu lebih baik. Lebih baik apanya? Mustaqarran, lebih baik tempat tinggalnya. Ya.
Wa ahsan, dan lebih baik juga, lebih ahsan apanya? Maqila, ucapannya. Ya, makanya dinasobkan sebagai tamyiz nisbah. Ya. Atau sering kita dengar nanti di doa kamilin, Bu. Wa hasuna ulaika rafiqo. Ya. Kalau Ibu sering baca doa kamilin atau dengar orang baca doa kamilin, ini akan ada ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya. Ini hasuna ulaika. Baiklah orang-orang itu. Baik apanya? Rafiqa, temannya. Ya. Maka rafiqa sebagai tamyiz dari kalimat hasuna ulaika. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaq. Seburuk-buruknya minuman dan seburuk-buruknya murtafaq. Murtafaq itu orang yang mengikuti atau menemani. Ya. Oke. Kemudian Al-Kahfi ayat 5. Kaburat kalimatan. Kaburat. Sangat besar lah. Apa yang sangat besar? Kalimatan. Kata yang keluar dari mulutnya. Nah, kalimatan ini sebagai tamyiz dari kalimat kaburat. Ya. Atau sering ini waqafa billahi hasiba, waqafa billahi alima. Nah, biasanya juga isim yang dinasabkan setelah kafa itu bisa diirab sebagai tamyiz. Cukuplah bagi Allah. Cukup apa? Kan umum. Cukuplah Allah sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penghisab, sebagai orang yang mengetahui, umum. Maka disebutkan tamyiznya. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi nasira. Nah, itu tentang tamyiz. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, tamyiz itu adalah isim yang bisa dinasabkan, bisa dijarkan ternyata ya. Isim yang menerangkan atau menafsirkan ketidakjelasan kata mubham atau ketidakjelasan kalimat. Maka saya dikatakan dua nih, Bu. Ketidakjelasan kata atau ketidakjelasan kalimat. Kalau ketidakjelasan kata berarti tamyiz mufrad. Ya, tamyiz dzat. Kalau ketidakjelasan kalimat berarti tamyiz nisbah. Ya. Kalau yang kalimat tuh harus ngerti kalimatnya, Ustadz. Ya, kalimat itu kan yang penting jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita latihan? Eyang ada Eyang? Yang hadir? Hadirah? Nggak tahu, ada tulisan Ustadz nggak bisa ini nggak bisa tahu saya siapa aja, nggak ada siapa. Ada Eyang ya, alhamdulillah. Bu Dwi ada, yang nggak ada berarti Bu Lia ada, Bu Tanti ada. Yang nggak ada. Ada Bu Tanti ada. Bu Dwi Kanti. Biasanya nyimak. Bu Tanti biasanya kalau nggak kedengeran suaranya biasanya nyimak. Bu Dwi Kanti ada. Lagi di perjalanan. Jadi Jalan pulang dari Bandung. Dari Bandung, iya benar. WA saya kemarin, Ustadz, maaf nyimak. Iya Bu, monggo. Ini sekarang hujan di Katulampa nih. Menular ya, menular dari sama di sini ya, Bu. Hujan. Berarti saya duluan di sini ya. Tapi di sini kemarin hujan besar sekali ya. Tadi malam itu hujan. Tadi malam besar sekali hujannya. Oh ya, betul.
Mengerikan. Ya, nikmatin aja. Alhamdulillah, nikmat. Ustadz, jadi kita ini nggak libur ya? Berarti ya? Iya, terserah. Kata Bu Lia nggak libur ya? Ya, udah. Kalau nggak libur. Toh memang nggak offline ini. Iya. Bu Isti kapan berangkat, Bu? Tanggal 24 Lebaran 24 puasa kedua. puasa kedua ya. Ya mudah-mudahan dilancarkan. Doanya mudah-mudahan Dimudahkan, mudah-mudahan sehat selalu di sehat sana. terutama benar. Ya, sehat itu Bu. Kemarin saya baru cerita Ustadz Arif. Ternyata beliau di sana itu sakit. Saya kan ke rumah Ustadz Arif. Ke sana pas ke rumahnya itu lagi dipijit ya. Baru cerita, saya kemarin sakit. Memang kata Ustadz Arif kan kemarin hari Rabu kemarin kan offline kan. Nah, Ustadz Arif iya. ketemu sama saya. Kata dia, Ustadz gimana trik-triknya dan memang yang perlu saya ini. Kata dia di sana tuh sekarang lagi musim dingin di Madinah. Tapi mungkin pas puasa itu sudah ini. Sedingin-dinginnya kemarin tuh pasti ada hawa. Kalau memang misalnya udah enggak ya. Pasti Ya. masih ada hawa puasa nanti. Saya tuh menyesal sekali nggak bawa jaket, kata dia. 85% jemaah kita itu flu dan batuk, kata dia gitu. Oh. Jadi daya tahan tubuh dan vitamin-vitamin itu, suplemen itu Bu, dikuatin, kata dia gitu. Ya. Arif itu kemarin sakit kakinya ya. Wajar lah namanya Jadi juga. sampai ini Bu, katanya selama untungnya alhamdulillahnya dia ke Mekah dulu. Jadi bisa dulu. Pas di Madinah itu sampai di bandara itu jalannya itu pincang. Ustadz Arif itu. Gitu. Jadi kerasa beliau tuh dulu pernah ngangkat apa ceritanya. Pokoknya kerasa sakit lah kata dia tuh. Saya tuh ya Allah kalau nggak mikirin jamaah mah udah ini kan. Ya alhamdulillah kata. Alhamdulillah masih bisa balik. Mudah-mudahan sehat itu yang diminta Bu ya. Iya benar itu dulu lah. Kalau sehat kan ibadahnya pun iya. Lancar. Menyesuaikan aja, kita sesuai Menyesuaikan fisik, iya, nggak usah terlalu memaksakan, menyesuaikan. Kita ada di lingkungan yang seperti itu ya kita menyesuaikan semampunya. Yang penting niat ya sampai. Isti bareng sama Pada kalimat berikut dan tentukan. Berarti bareng sama Bu Devi Bu ya? Ya Bu Devi duluan 2 hari dari saya. Dia kan sebelum puasa. 1 hari sebelum puasa, saya 1 hari setelah puasa. Tapi Bu sebulan Devi juga cuma Bu Devi. Bu Devi Bu cuma Devi enggak, dia cuma 11 hari. 11 hari. Tentukan tamyiz pada kalimat berikut dan tentukan macamnya. Jadi kita nggak sempat cucurak ya Ustadz ya. Oh iya, biasanya kita cucurak ya? Ya. Dari halal bihalal Bu, halal bihalal. Oh iya ya, kita siapkan di halbilnya aja ya. Halal benar. Iya. Mana tuh? Ya, dadakan aja. Di kebun raya. Raya lagi. Ada yang lain. Nggak bosan-bosan. Waman ahsanu qaulan. Mana Bu? Apanya yang dicari? Tamyiznya mana? Qaulan. Waman ahsanu Qaulan. Macamnya apa ini? Tamyiz Tamyiz zat, Mufrad. atau tamyiz nisbah? Mufrad. Dinasobkan mufrad. Enggak, maksudnya dia tamyiz zat, tamyiz mufrad atau tamyiz nisbah. Qaulan itu apa? Karena kalau isim tafdhil itu pasti nisbah. Karena dia tamyiz untuk kalimat man ahsanu gitu. Dan siapakah yang lebih baik? Lebih baik apanya? Qaulan. Kemudian Kalau yang dulu tamyiznya cuma sampai catatan aja Ustadz, nggak lengkap gitu. nggak lengkap ya? Nggak ada Cuma 1 itu sampai aja. 3 sampai 10 aja terus udah. Oh, iya.
Nggak ada angka-angkanya itu, adatnya itu nggak ditulis-tulis. Hebat ya, berarti sudah jago-jago. Makanya ditambah sama Tapi Ustaz. kalau yang dulu ada ininya tentukan muayyaznya itu loh. Mumayaz, Mumayyaz. Mumayaz. Ya, Tamyiz itu betul. mumayaz. Mumayaznya. Ya. Kan kalau hal tadi kan sahibul hal. Kalau Sahibul tamyiz, hal. tamyiz Ya, apa? ada Mumayyaz. mumayaz, Mumayyaz. mumayaz. Mumayaz. Yang kayak gitu aja lah yang diingetin. Fil baiti salah. Mumayaz. Lumayan. Ada tamyiz, ada mumayaz. Ya Ustaz Fil ya. baiti thalathu ghurafin. Fil baiti. Tamyiznya mana? Gurafin. Ghurafinnya. Berarti mumayaznya mana? Mumayyaznya berarti Baitin. Salatunya. Salasu. Adat. adat. Adatnya. 3. Yang umum 3-nya. 3 apa? Baru ditamyiz. 3. Ghuraf itu apa? Kamar. Ruang. Kamar, Ghuraf apa, Bu? kamar, Ruangan atau kamar? AB. Kamar. Kayak yang udah Di hebat. ABY itu ya. Fatunau. Di ABY Turpin benar. soalnya hafal. Ya. Keren. Guraf. Fatunau. Gurfatun julus. Apalnya itu Fatunau. Gurfatun dulu. Kalimatnya bolak-balik gitu lagi. Oke, syaribtu kuban labanan. Itu Syaribtu kuban itu segelas. Kuban itu segelas. Laban susu. Berarti tamyiznya mana? Labanan. Labanan. Ya, ini tamyiz berapa namanya? Berarti takaran ya. Ya. Takaran. Ya, Segelas. syaribtu kuban labanan. Berarti kalau takaran bisa 3, kuban labanan atau kubalanin, mudhaf ilaih, atau Labanan apa kuban berapa? min Apa labanin. Ustaz, tadi labanan apa Ustaz? Susu, Bu. Oh, susu. Ya. Boleh 3, boleh nasab labanan, kuban labanan, atau jar kubalabanin, mudhaf ilaih, atau kuban min labanin. Ustadz sebentar dong tanya yang fil baiti salah hurufin ini yang tadi tamyiznya yang mana, yang mumayyaznya yang mana ya? Oke, Boleh tahu? berarti tamyiznya gurafin. Loh, kenapa enggak nasab? Nah, untuk adat dari 3 sampai 10, maka menggunakan yang jamak dan dijarkan sebagai mudhaf ilaih. Mana berarti mumayyiznya salah satunya adatnya, ya, adatnya, ya. Li Zaidin hektaran ardon. Zaidin hektaran. Zaid memiliki 1 hektar tanah. Nah, berarti mana tamyiznya? Ardan. Ardon. Ya, ardon. Nah, tamyiznya mumayyaznya mana? Hektarun. Nah, berarti masuknya tamyiz apa ini? Ada. Takaran. Ya. Takaran ya. Ada. Kalau takaran berarti boleh bisa 3. Oh, Bisa takaran. nasab juga. Nasab bisa Hektaru, Nasab, jar atau ini hektaru jamak. ardin ataupun hektaron min ardin. Ya, boleh karena idhofah ataupun ada huruf jar. Nih hadis Nabi, Bu.
Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Oh, tis'ah itu berapa ya? 90. Tis'ah wa tis'in berapa? 9. 9. 90 sam 9 nama. Oh, Asmaul Husna, Asmaul Husna. Sesungguhnya Allah memiliki 99 96 nama. Nama. Nah, berarti tamyiznya mana? Isman. Isman. Ingat dari 11 sampai 99 pakainya Nasab. mufrad Mufrad yang mansub. dinasobkan. Ya, berarti tamyiznya tamyiz adad. Ya. Tamyiznya tamyiz adad. Ya. Kayaknya kalau gini ada ngertinya, tapi kalau lepas sendiri nanti kok saya kurang ngerti ya semua Setengah yang jam ditulis lagi Ustaz baca itu. catatannya bingung aja. Iya, walaupun dicatat gitu, Bu Wit. Jadi nanti apa yang aku catat ini? Kok aku nggak ngerti? Waktu dijelasin ngerti gitu. Kalau ada Ustaz kan kayaknya bisa. Makanya kayaknya harus ada pegangan buku. Catatan kita tuh nggak selengkap yang ada di ini. Kita nggak kekejar kalau nyatet semua yang ada mah. Betul. Intinya Ustaz cepatlah jadi buku itu. Ya, Doain lah, itulah Bu, Ustaz Edinya maksudnya. doain. Intinya itu. Betul. Kalau tugas saya sudah selesai. Ya. Kemon. Secara tugas saya sudah selesai. Cuman kan saya nggak bisa ini sendiri ya, nggak bisa. Nggak bisa nyenggol-nyenggol Ustadz Edi ya. Ya Bu istilah coba. Nggak bisa nge-push biar cepet bener. Iya, karena kan ya saya minta tolong, nggak enak minta tolong cerewet. Beliau sakit. Tapi sakitnya nggak parah, maksudnya cuman capek kata dia. Capek kemudian. Kangen dia sama anaknya. Terus, oh iya benar si Namu ya. Iya, soalnya Dia Bun ya. nanya juga Ustadz Edi, emang kapan saat ini? Ya saya janji ke ibu-ibu sih sebelum puasa Ustadz. Waduh kata dia. Jangan dipaksakan, kata saya jangan dipaksakan, atau sehat dulu aja. Ya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Bu ya. Ya, amin. Mudah-mudahan dimudahkan. Ya, kita sehat semuanya, mudah-mudahan. Yang punya urusan dimudahkan, yang punya masalah juga segera dikeluarkan dari masalahnya. Amin. Mudah-mudahan Nanti kita ada bisa peluncuran buku Ustaz. Iya. Acaranya. Peluncuran Bedah bukunya buku gitu ya. makan-makan. Peluncuran buku launching ya. Peluncurannya makan-makan. Baik. Alhamdulillah halal, alhamdulillah halal. Jalan sampai launching buku. Kayak bukunya Ustadz Saihu dulu keluar Samudra Cinta. Wah, Masya semuanya kita harus beli. Tenang Ustadz, nanti kita promosikan. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, kita akhiri dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.